Jadi sebetulnya ini sudah ada panggilan untuk berlanjut, tapi begitu sampai akhirnya ditunda 1 bulan. Jadi sekarang kita kembali pada persoalannya bagaimana. Persoalan adalah perkara 313 yang sudah sampai di Pengadilan Tinggi, sudah sampai di Mahkamah Agung, dan saya tetap kalah. Tetap dikalahkan, saya nggak mengatakan kalah. Dikalahkannya kenapa? Perkaranya bagaimana? Perkaranya itu ada dua alasan. Satu adalah semua gaji saya harus dikembalikan selama bekerja. Apakah pernah ada? Jadi kalau dilihat belakangan ini ada orang tidak mau bayar gaji, itu kasus lainnya. Jadi sekarang kasus tidak mau bayar gaji itu gampang. Silahkan pakai perkara saya bahwa minta kembali semua gaji, kan orang nyerah. Jadi ini suatu yang sebetulnya bisa berakibat pada masyarakat banyak. Sekarang apa alasannya? Tidak ada alasan yang sah. Alasan satu-satunya adalah masalah yang juga tidak sah. Ada saksi-saksi. Saksi saya mengatakan saya bekerja keras dan semua dikemukakan kerja saya apa. Dikemukakan juga bahwa pengurus lain Purnomo dan Chandra bahkan masuknya hanya sebentar. Jadi dia yang sebetulnya tidak bekerja. Kemudian ada saksi dari Bluebird, dari Purnomo, itu 4 orang. Dari 4 orang itu sedang bekerja aktif sebagai anak buah, sebetulnya tidak boleh jadi saksi. Tapi 3 ditanya tidak mau memberikan komentar. 1 memberitahukan kurang bekerja. Buktinya apa? Dan nggak ada sama sekali. Sekarang kalau hakim betul jujur dan seimbang, maka dia harus melihat dari keseluruhannya. Dari sekian banyak pengacara, 9 tidak mendukung, 1 mendukung, dan 1 itu anak buah langsung. Jadi sebetulnya secara hukum itu tidak sah. Lalu ada lagi pencemaran nama baik masyarakat sampai terhadap masyarakat, terhadap perbankan. Sekarang saya pertanyakan, apakah betul tahun 2013 itu 2013 Bluebird itu namanya jatuh? Masyarakat tahu apa enggak? Sedangkan Bluebird sendiri ada Bluebird yang milik rame-rame yang sudah berdiri saat itu 40 tahun, dan ada Bluebird yang baru didirikan secara diam-diam. Sekarang kalau misalnya semuanya sama, tidak bisa dibedakan. Sekarang masyarakat saya tanya, ada nggak yang bisa membedakan? Pengemudi saja nggak bisa membedakan. Jadi ada 2 taksi. Itu lucunya. Kenapa kok bisa? Itu yang anehnya. Jadi kalau memang 1 dicemarkan, mestinya semuanya dicemarkan. Jadi tujuannya hanya 1, menjatuhkan, mengambil saham, mengambil harta. Itu saja. Tapi dari awal sebetulnya sudah tidak boleh, tidak sah. Karena apa? Jadi seorang direktur yang memegang beberapa perusahaan, yang perusahaannya sejenis, itu namanya benturan kepentingan. Itu tidak bisa mewakili. Itu prinsip, tapi tetap bisa mewakili. Sekarang lebih parah lagi, saya sudah ajukan PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembalinya diterima dengan cukup lama, karena waktu itu ada persoalan bahwa saya tidak pernah diberikan rilas. Rilas itu panggilan, memang tidak pernah ada. Tapi salah siapa kalau saya nggak dapat? Kenapa itu menjadi hambatan? Kemudian akhirnya disetujui juga pada saat mau ditulis persis duduk persoalannya. Kemudian pada tanggal di mana saya datang, kemudian dikatakan, oh ini surat rilasnya harus diganti. Jadi ditunda satu bulan. Gak tahu kenapa kok bikin surat begitu sulit. Padahal salahnya kan bukan salah saya. Kalau sekarang saya minta kok memang salah saya,
berikan buktinya. Ini sidang keberapa Ibu? Mohon maaf saya putus. Untuk kemarin itu sidang perdana atau sidang keberapa? Baru mulai. Ini sidangnya Sinyal GPS hilang. Nah, terkait penundaan tersebut Bu, ada nggak sih Bu unsur dari oknum pihak dari Bluebird sendiri yang bermain, kita duga nih? Saya nggak tahu, tapi memang Bluebird itu mainannya luar biasa. Sekarang coba berikutnya apa yang terjadi. Ini kan ada eksekusi, dan eksekusi itu kita tanggapi dengan peninjauan kembali. Dengan adanya peninjauan kembali, eksekusi dijalankan secara aneh. Dasarnya mestinya dasar putusan MA, tapi ini dasarnya perkara pengadilan negeri yang sudah naik ke PT, naik ke MA. Itu sudah aneh. Terus surat dari pengadilan negeri Jakarta Lombok Barat dan naik banding pengadilan tinggi Lombok Barat. Sekarang yang saya pertanyakan, kok bisa surat dari pengadilan, kok dia nggak dapat surat apa-apa sama sekali, dan akhirnya didasarkan pada surat dari PN Jakarta Selatan, tapi suratnya itu mestinya diberikan ke saya kan, tapi ini tidak diberikan. Jadi terlalu banyak hal di pengadilan pun perkiraan saya dilakukan dengan jelas, tidak diberikan informasi ke saya. Apakah dilakukan secara rahasia, itu tidak tahu. Tapi saya baru terima hari Kamis sore, di mana hari Jumat saya tidak ada, dan hari Senin pagi-pagi sudah akan dieksekusi untuk pengambilan tanah saya, tidak jelas tanah mana. Lucu. Jadi ini fakta yang sekarang harus bagaimana? Diberikan waktu 1 hari. 1 hari saya tidak ada, mungkin Bluebird juga tahu saya tidak ada. Lalu besok pagi-pagi jam 9 sudah dieksekusi. Jadi ini faktanya, tambah lama tambah aneh. Itulah kekuatan Bluebird dalam mencari harta. Belum lagi dia mempersoalkan, kalau tadi saya kembalikan pada pencemaran nama baik, katanya di bank. Di bank siapa yang menjatuhkan nama dia? Apa bukan berita-berita tentang money laundering dia? Kok saya dipersalahkan lagi? Bu, ini bisa disebut serakah tingkat paling tinggi ya Bu, karena dari kasus Bluebird aja belum usai, Ibu malah digugat lagi terkait dengan tanah yang akan disita. Saya pikir memang kasusnya jauh terlalu serakah. Itu menurut pandangan saya. Sekarang kalau memang benar berita di koran tentang, kalau memang benar berita di koran tentang money laundering itu benar, apakah itu bukan suatu keserakahan juga? Kita lihat lagi, monopoli, apakah itu suatu keserakahan atau tidak? Padahal mestinya gugatan pun tidak boleh masuk kok, karena dia sudah ada namanya benturan kepentingan. Dia pegang PT Bluebird tadi, pegang PT Bluebird, jadi hartanya dengan mudah akan dialihkan. Tapi Bu Sri selama ini memang tidak ada komunikasi dengan pihak tersebut sampai akhirnya dapat surat yang penyitaan tanah. Belum ada komunikasi sebelumnya. Ya, jadi ini kan sita eksekusi apa? Iya, sita eksekusi itu boleh menentukan, saya ambil harta kamu yang ini, saya ambil harta kamu yang ini, saya ambil harta kamu yang ini, dan sampai kapan berakhirnya. Karena dulu juga pernah terjadi. Apakah ini mengulang? Tanah-tanah saya di Jakarta, tanah-tanah saya juga dilakukan waktu itu masih sita jaminan. Dasarnya apa? Dasarnya putusan pengadilan yang tidak ada putusannya, tidak ada baik itu disita jaminan. Itu dilakukan oleh anaknya Purnomo atau Nini Sri Ayati Lestari. Bu, kasus ini mungkin sudah pernah Ibu yang terbaru ini sudah diupdate juga belum Bu ke kuasa hukum Ibu? Mungkin
terkait dengan, mohon maaf Bu, karena Ibu tampil saat diminta media untuk wawancara jarang didampingi kuasa hukum sehingga pihak sana menyerang. Sangat mungkin. Tapi saya sebagaimana, kalau saya tidak mengekspos, diserang juga. Saya mengekspos, diserang juga. Ya sudah saja, kita tetap berjalan. Apakah dengan zamannya Pak Prabowo bisa semena-mena begitu? Saat ini selain PK, upaya hukum apa lagi yang dilakukan? Upaya apalagi selain PK yang dilakukan untuk mendapatkan anak itu? Saya masih cukup banyak. Tidak akan saya sebutkan satu persatu. Iya. Nanti pada saat tanggal mainnya, di situ saya kemukakan lagi. Bu, terkait balik lagi ke tanah yang di Lombok, ya, mungkin juga nggak sih Bu dugaannya itu dikarenakan mereka mau menyita sana untuk bikin mental atau Ibu jadi kayak tambah lagi berpikir terus kayak menunda jalur persidangan di PN Jaksel? Itu sangat mungkin. Tapi niat untuk mengambil tanah itu terbukti bahwa pada tahun 2016 anaknya Purnomo yang namanya Nini Sri Ayati Purnomo, ini Sri Ayati Lestari, itu dia sudah melakukan sita jaminan. Lucu, BPN menerima saja, walaupun dengan susah payah saya tetap mempersoalkan dan akhirnya saya menang. Ada lagi nanti yang cukup seru kalau terbukti masalah mafia tanah dia. Itu tanah yang mau disita luasnya berapa gitu, terus lokasinya persisnya di mana? Itu banyak tanah-tanah yang sepakai untuk perusahaan itu disita. Tapi memang mereka sudah menunjuk tanah yang dimaksud tadi itu Bu, udah tertera gitu Bu, tanah Sudah mana? ditulis tanah ini nomor SN ini terkena sita. Lucu, tapi pada sita jaminannya tidak ada. Bagaimana? Kok bisa BPN juga menerima saja? Dan memang tidak ada perjanjian apabila dana Tempos ini akan disita, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena sita itu harus dalam putusan. Kalau dalam putusan tidak disebutkan sita, janganlah menyita. Janganlah meminta pada BPN bahwa ini adalah hak saya. Haknya Purnomo, haknya anaknya Purnomo. Itu kan bukan tanda keserakahan yang super luar biasa. Kita lihat lagi, pakainya untuk apa? Kan kita tahu pakainya untuk foya-foya. Mimpi dengan hotel yang tetap mewah, terus pesawat juga luar biasa dan berulang-ulang. Oke, mungkin harapannya Bu. Sekarang kita bayangkan, kalau ini berjalan, maka otomatis orang bisa tidak membayar gaji karyawan. Dan itu sekarang terjadi di mana Jakarta Timur. Tidak bayar gaji, diancam saja. Kalau kamu tidak membayar, nanti karyawan saya akan mengatakan kamu kurang bekerja dan semua gaji harus dikembalikan. Kan sama kan? Jadi ini sebetulnya fatal dan betul-betul mencekam para pekerja.